sebelum saya kena musibah seperti kemarin, saya datang ke rumah sakit umum, mereka tidak peduli dengan saya. Bahkan anak saya pun meninggal. Udah 3 kali saya merujuk ke situ karena mereka belum waktunya. Saya pulang. Kedua kali ini saya juga belum waktunya baik dioperasi. Ketiga saya datang ke situ jam 8, saya datang hari Sabtu bulan 6 sampai jam 3 sore baru mereka mau menangani saya. Itu pun mereka seolah-olah nggak peduli dengan saya. Karena apa saya bilang kayak gitu, Pak? Udah saya di depan ruang operasi, bahkan mereka masih makan. Aku udah mau mampus, mau nangis pun saya di situ. Kenapa Bu? Tunggu Bu, dokternya belum datang, katanya seperti itu. Udah itu siap operasi saya 4 hari di rumah sakit. Saya pulang ke rumah, 2 hari sudah buka jahitan kembali. Sudah buka jahitan, saya pergi lagi ke rumah sakit hari Jumat, diperiksa, datang dokternya bilang gak apa-apa, katanya seperti itu. Pulanglah Bu, gak apa-apa, kan ada bidan di rumah cuma membagusi itu, betul. Ya kami pulang, balik lagi kami tambah parah, sudah busuk. Balik lagi aku hari Minggu. Hari Minggu saya datang ke situ. Udah sampai nangis-nangis saya tak jauhin mereka. Terus mereka cuma memoto bekas yang sudah bau. Terus saya bilang kayak gini, kenapa kalian seperti ini? Cuma kalian foto saya di sini. Kalau memang kalian tidak peduli sama orang miskin, saya bilang seperti itu, Pak. Saya datang ke sini memang benar saya orang miskin, saya bilang. Kami Pak di Jambi ambil gajinya kami Pak. Suami saya pun sedang sakit juga ini. Tapi karena di sini KTP kami, kakak kami datang ke kampung kami ini. Ya ternyata itulah yang saya ambil dari rumah sakit umum Pak. Syukur kami bisa minjam uang kami dengan uang panas. Kami pergi ke rumah sakit Flora. Kalau memang kami nggak pergi sehari itu mungkin saya tidak ada sekarang ngomong sama Pak. Kesal saya Pak, sudah anak saya meninggal, saya pun merasakan seperti itu. Bahkan mereka bilang, tunggu dokternya hari Kamis kamu baru ditangani. Tunggu hari Kamis Pak, mungkin tidak ada lagi. Anak saya yang tinggal di rumah mau gimana? Itu aja Pak, kesal anakku aja dibilang gini, bayimu belum ada waktunya, belum pas waktunya, pulanglah dulu. Terus dibilang seperti itu, sampai 3 kali saya ke rumah sakit, pulang dulu. Anak saya sudah meninggal, bahkan proses saya pun tidak bagus buat mereka. Apalah maksudnya seperti itu Pak? Kesal saya Pak, kesal. Berapa orang itu memoto-moto perut saya, sampai aku menangis di situ, mereka tidak peduli bersama. Anak saya sudah meninggal, saya pun nggak kalian pedulikan. Apa maksud kalian? Apa nggak ada artinya kartu BPJS ini bagi orang miskin? Bahkan saya bilang itu Pak sama mereka. Apa kata mereka? Bukan itu Bu. Buktinya kenapa saya dari tangan sampai sekarang? Datang keluarga bertindak bawa saya ke rumah sakit Flora Pak. Makanya saya ingin sembuh hari ini. Kesal saya Pak, kesal. Udah lama saya idam-idamkan anak saya Pak, perempuan. Ternyata tidak ada sampai sekarang Pak. Ngeri perasaanku Pak, ngeri. Terulang lagi kembali hari ini. Sedih perasaanku Pak. Nggak tahu apa nasibku pada saat ini. Mereka tidak peduli bagi saya, bahkan sudah busuk. Dibilang mereka, nggak apa-apa pulanglah. Ada bidan di rumah untuk memperbaiki kamu. Katanya seperti itu. Saya pulang Pak. Saya bahkan bilang kayak gini. Apa memang harus ada yang punya pendidikan besar bawa aku ke sini? Apa mungkin mesti ada orang kaya yang bawa ke sini? Makanya mereka masih pendidikan saya bilang seperti itu Pak sama mereka. Jadi perasaan saya kesal sekali Pak pada saat itu. Udah lama saya ingin meninggalkan anak saya
Mau ngiri gitu, udah busuk kok, saya mereka pun tidak peduli. Karena mereka, memang saya datang ke sini pas hari Minggu, katanya rumah sakit ini nggak ada dokter. Jadi kemana Bu, sabarlah Bu, dia bilang seperti itu. Gimana saya mau sabar? Terus saya masih hidup membiayai anakku. Apa nggak kesal seperti itu Pak? Ngeri seperti itu, udah lahir anakku, meninggal juga. Saya merasakan seperti itu. Ini hari aja, masih sama. Tapi dia bilang harus datang pasien untuk menerangkan, makanya saya datang ke sini hari. Nangis aku di situ, tolonglah Pak, tolonglah Dok. Sabar Bu, belum datang dokternya. Katanya seperti itu. Dari jam 8 aku datang, hari ini hari Sabtu, sampai jam 3 sore. Mertua aku pun tidak bisa bilang apa-apa. Dari penanganan pasien kalau ada seperti ini, apa memang prosesnya itu sudah memang seharusnya seperti itu, atau memang ada apa di situ? Memang begitu prosesnya penanganan pasien? Tolong dijelaskan dulu Ibu Direktur. Untuk RSUD Mas, kita sudah punya regulasi dan tupoksi yang tidak bisa kita tawar-tawar. Jadi dari mulai masuk sampai dilakukan operasi itu ada dokter yang bertanggung jawab dalam hal ini. Nah, sebaiknya regulasi ini bisa kita dengar langsung dari dokter dia sehingga keterangannya lebih baik. Tolong, saya rasa silakan untuk menjelaskannya. Kembali saya jelaskan lagi, dan bahkan juga saya juga bilang saya Marlina, saya tetap memberikan info konstan di mana bahwa ini usia anak masih 8 bulan setengah, 34 minggu, jadi minimal 2 minggu lagi baru bisa kita lakukan operasi. Tetapi walaupun demikian, kalau ibunya bersedia dioperasi dengan resiko bayi tidak sehat, dengan resiko kemungkinan bayi bisa meninggal dengan alasan prematur, kita lakukan segera. Tetap saya kasih tahu begitu. Ibu ingat atau mertua juga dengar saya bilang seperti itu berkali-kali. 3 kali saya ibu ke polisi saya bilang juga seperti itu. Kemudian ibu datang, saya bilang lagi ibu kalau memang nanti malam tiba-tiba ada keluhan cepat datang. Ibu datang pagi, hari Sabtu pagi. Kemudian saya tanya kenapa ibu tidak cepat datang? Ibu bilang karena tidak ada yang mengantar. Begitulah keterangan. Kemudian iya itulah seperti itulah memang alasan ibu. Saya kasih tahu juga keterangan dari saya. Apa salahnya Ibu? Dengar Bu, ini penjelasan dari Ibu nanti kembali ya. Ini kronologis kejadiannya Bu ya. Iya, tetap saya beri pilihan. Apakah ibu mau operasi, apakah ibu mau pulang dulu. Tetapi ibu bilang berunding dulu dengan mertua. Setelah saya selesai operasi pasien lain, saya kembali ke poli. Ibu memilih pulang. Demikian laporan dari anggota poli saya. Nah, kemudian ibu datang hari saya operasi ibu. Kenapa ibu bilang jam 3, tetapi di sini saya punya bukti itu operasi dilakukan jam 1. Jam 1 jam berapa? Jam 1 kapan? Siang. Enggak, enggak. Jangan gitu loh. Enggak. Jam 1 ya. Enggak. Jam 13.40. Enggak. Kenapa? Jam 3 saya udah pulang. Karena makan bilang enggak datang. Enggak boleh gitu. Bu, sabar Bu, dulu. Coba. Begini juga kita di sini Bu, seperti saya tadi kita melihat siapa salah. Artinya tadi kan pasien sudah kita kasih berbicara, kasihkanlah dokter berbicara. Jadi ibu juga maaf Bapak. tolong Dengarkan dulu Bu ya, dengarkan dulu Bu ya. Kenapa? Nanti nggak enak kita diskusi ini. Diskusi ini pimpinan pun nanti akan memberikan pilihan kepada berbicara. Percaya ibu, percaya ini tidak ada kita melihat kebenaran ya. Iya. Silakan. Silakan Bu ya. Dilaporan operasi ini dan bahwa anggota OPA juga ada semua saksi kok menyatakan jam berapa selesai. Jadi memang benar pasien datang itu jam 9 kurang 10. Benar memang. Tapi sesuai yang seperti saya bilang sebelumnya, kenapa saya pun sudah sampai jam 1? Saya intinya ingin memberikan pematangan paru terhadap bayinya. Itu sesuai prosedur itu 4 jam minimal.
Fungsinya apa? Untuk mematangkan paru bayi sebelum dilakukan tindakan operasi. Kita berharap walaupun bayi masih prematur, paru-paru sudah bisa bernapas di luar rahim. Itu alasan saya, Pak. Jadi kalau mau mengenai jamnya ini mungkin nanti lebih ke Ibu Direktur, mungkin nanti minta bantuan CCTV-nya. Jadi nggak perlu berdebat di sini, jadi nggak akan ada jalan keluarnya kalau begini gitu. Terima kasih Pak, itu aja mungkin Pak. Artinya Saya Pak, mungkin Nah, apakah bisa pelaksanaan memberikan juga. anggota kepada pasiennya itu saya tidak mesti. Pada saat ibu datang pertama ke rumah sakit, maaf, ibu dalam kondisi sadar ibu, artinya bisa melihat itu, sadar ya, artinya tidak dalam kondisi katanya apa fungsinya atau bagaimana. Ya, dibilang saja Pak. Oke, artinya kan gini Bu, aku tidak memahami ibu. Artinya dengan kondisi pusat itu kan artinya bisa nggak mengingat hal-hal tindakan apa yang dilakukan sama ibu. Jadi yang dilakukan perawat, bidan atau dokter bisa nggak diingat hal-hal tindakan yang dilakukan. Ya, sejak udah busuk Pak. Enggak, ketika Sebelum. pertama ibu datang ke rumah sakit, ibu ingat tidak tindakan-tindakan penanganan yang dilakukan oleh dokter sama ibu atau yang dilakukan oleh bidan atau yang dilakukan oleh perawat? Ingat. Ingat Pak. Pertama-tama saya Oke, cukup dulu ingat ya. Tanggal berapa ibu datang ke rumah sakit itu? Ibu ingat. tanggal 27 bulan 6. Tanggal 27. Bulan 6 tahun Selasa. Pertama datang ke sana. Iya, pas mau melanjutkan operasi. Tanggal 27 bulan 6. Jam berapa ibu? Nggak salah itu tanggal 27 bulan 6. Ingat dulu. Yang Pertama ibu pertama. datang ke rumah sakit tanggal berapa? Iya, pas mau melahirkan itu Pak, hari Sabtu tanggal 27. Dari hari pertama kakak datang ke rumah sakit. Iya, pertama datang. Karena kita mau posisi ini mau tahu juga. Iya. Pertama ke rumah sakit dan Pertama kemudian datang ke kampung. Iya. Kalau itu Pak, saya nggak ingat lagi soalnya saya di situ memang udah sakit benar, udah sampai ketuban dari rumah, bahkan disuruh memang disuruh pulang. Karena begini, menurut berita acara KPK dari rumah sakit itu waktu tanggal 16 Juni jam 4 subuh. Dan kemarin juga ketika ada tensi kedua itu sampaikan pertama ke sana. Tanggal 16 ini bukan jadwal saya Pak, jadi saya hari Ini jadwal sih. Dokter Dokter Rohim, Rohim, Pak. ya. Jadi keterangan saya berikan dia yang saya tangani. Yang Saya tangani 19. itu tanggal 19 Pak. Oke. Artinya tanggal 16 ibu nggak ada Bukan penanganan jadwal sama saya Pak. ibu pasien ya. Tidak saya tangani. Jadi ini waktu tugas si Bu. pasien datang ini Pak Jenal. Ya, nah, jadi begini, artinya ini pimpinan, karena kan di sini di tanggal 16 Juni ada penanganan yang dilakukan, dan tanggal 16 ini ada pernyataan Subuh. pasien suruh pulang gitu. Siapa itu? Iya, jadi ini catatan buat kita pimpinan. Ini dari inilah pernyataan suruh pulang. Ini dari rumah sakit kan? Ini tanggal 16 ini. Artinya apa? Jadi kalau memang begitu, berarti yang akan kita perjelas ini yang tanggal 19 ya? Saya. 19. Itu, jadi tanggal 16 ini ada nih, disuruh pulang tanggal 16, kenapa suruh pulang gitu? Itu namanya pasien orang sakit. Tentu dia mengharapkan penanganan yang baik. Jadi orang yang memang kesalnya pada waktu kita sakit ada yang kurang, ada orang yang makan-makan, ada yang kurang, yang berteriak-teriak atau ketawa-ketawa. Tentu pasien ya namanya sakit, kalau ada lagi orang apakah tentu ini masalah apa? Masalah pelayanan itu sakit, kurang pelayanan di rumah sakit. Kalau seperti itu bukan hanya dokter maksudnya, termasuk staf-staf yang ada di situ. Kalau pasien ini tidak tahu itu mana dokter, mana bidan, mana perawat, mana mantri, tak tahu itu. Yang penting sama pasien itu ditangani sehat. Jadi kalau datang ditangani terus, kita dielus-elus saja pun itu sudah penanganan itu kalau menurut pasien. Tidak mesti disuntik, tidak mesti dibius, tidak mesti ini.
dielus-elus saja pun, dengan kata-kata yang lembut saja pun, itu sudah sangat obat yang sangat mujarab itu untuk pasien. Itu sudah penanganan itu. Jadi di sini seolah-olah pasien itu pertama diabaikan, tidak dipedulikan, tidak dihargai. Nah, andai di sini Dr. Rohim, karena di sini ini dari rumah sakit itu. Pasien datang ke rumah sakit daerah melalui PK, tetapi pasien disuruh pulang. Tidak bisa di sini gantung. Kenapa disuruh pulang? Tentu Dr. Rohim bisa ditanya. Kenapa disuruh pulang? Ya, dan si pasien pada waktu itu kita nggak bisa bicarakan kok disuruh pulang. Kalau menurut Inang, kenapa disuruh pulang ini waktu itu? Disuruh dokter. Siapa yang nyuruh pulang ini? Ibu ini, yang saya sudah di USG, nggak apa-apa, katanya pulang aja. Selasa 16 Juni Yang pertama kali datang ini. Yang pertama kali datang. Ini cuma pas subuh. Iya, disuruh pulang. Siapa yang nyuruh? Ya, perawat itu lah. Katanya belum waktunya katanya. Soalnya kan kami kan dari sana nonton movie, dia udah kesakitan. Jadi langsung ke bawa ke rumah sakit itu. Nah begitu dicek-cek, katanya belum waktunya. Udah pulanglah dulu katanya. Jadi ini bisa orang ibu dan dulu sebagai direktur di sana yang bertanggung jawab mengelola rumah sakit itu. Tentu perlu juga dipertanyakan. Ibu ini berkaitan ini. Kejadian tanggal 16 baru berkaitan lanjut ini 3 hari kemudian tanggal 19 Juni. Jadi pasien disuruh pulang. Tentu karena sudah ada gejala-gejala awal, ada sudah tanda-tanda dia mau melahirkan, maka dia masuk ke rumah sakit. Ternyata disuruh pulang. Kalau soal tendangan medis orang ibu yang lebih paham. Nah, kemudian pada tanggal 19 Juni, menurut saya Bu, banyak kok anak-anak bayi yang lahir prematur sehat. Dan ini usia kehamilan itu yang 9 bulan memang begitu normal ya Bu. Iya, benar. Tapi di sini 8,5 bulan, Iya, kurang 2 minggu. benar. Nah, jadi kalau ini kurang 2 minggu, menurut saya sudah bisa dioperasi. Tapi ini kok disuruh pulang tanggal, kalau sekarang bayi akan lahir prematur, pasien memilih pulang. Kenapa pulang pasien? Waktu itu apa ibu nggak sarankan supaya tinggal di rumah sakit atau memang pasien yang minta pulang? Izin Pak, Ya. saya sudah pasien dan mertua. Saya ingat 2 orang, cuman saya bilang kalau ibu mau operasi hari ini bisa, saya bilang. Tapi resiko bayinya Nggak ada di Mas, nggak ada. saya suaminya waktu itu saya nonton Bu, saya di situ. tidak ada suami. Saya di suaminya. Tangan pulang Nggak ada itu. dengan luka dulu. Aku yang antar dari Jambi, aku ngantar dulu dari Jambi. Soalnya dia Pak, yang bisa. itu bukan 1 hari itu Pak. Tanggal luka. Yang ini tanggal 26-nya Pak. Bukan yang Bapak datang dari Jambi. Bapak dari Jambi kan tanggal 16 Pak. Bapak datang dari Jambi kan tanggal 16. 19. Bukan di tanggal 16 Pak. Tanggal 19. Enggak, jangan Rogi, nggak apa-apa. Enggak, bukan saya yang bilang. Dibilang dokter, waktunya belum bisa. Apa mau kamu? Apa siap kamu kalau bayimu tidak nangis? Dia kan seperti itu. Ya saya takut, soalnya Ini aja, kita takutin. saya rasa Pak Apa Wike. salahnya dia langsung Pak Wike. operasi? Itu lagi. Pak Wike, Iya. kan ini kan ada dari CCTV. Kemudian kita perlu tanyakan kepada Dr. Roy. Iya. Dr. Roy aja yang paling kita. Karena kalau nanti satu kita dengarkan dari satu ini juga berbeda. Siap ini, Pak. Sudah Benar. selesai Pak. Iya, benar Pak. Gimana kira-kira Bu? Siap-siap kalau kayak gitu. Benar, Pak. Kita butuh bukti CCTV aja dulu sahabat Iya. Kalau memang CCTV itu Izin Pak, kalau Itu masuk CCTV ada. tidak masuk sampai ke dalam. Tapi kapan pasien itu datang yang kita ketahui. Karena itu bersifatnya privat, tidak boleh di dalam ruangan itu ada CCTV. Ya, itu ini Pak Ketua. Ini pembicaraan. Apakah pembicaraan itu juga terekam dalam CCTV? Oh, tidak. Kan begitu. Tidak.
Yang tadi mau dibuka CCTV itu kan masalah jamnya, Iya. masalah jam, mungkin tindakan. Tapi yang ini saya pertanyakan ini adalah siapa tadi kan pasien memilih pulang, siapa yang nyuruh pulang? Gini, setelah 8 jam dia akan melakukan operasi, tindakan operasi yang terjadwal ataupun yang emergensi. Selebihnya itu maka mereka itu on call. Dan ini jadwal yang 04 ini on call, Pak. On call artinya kita konsul dulu karena ini pasti jam istirahat, dokternya pasti dari tempat. Ya, ini waktu jadwal dokter Wahid. Nah, setiap pasien masuk melalui PK, ini kan kita ibu hamil melalui PK, maka situ sudah ada bidan yang memeriksa, kemudian menelpon dokter Rohim. Keadaannya semua akan disampaikan. Nah, menurut penyampaian ini kan ini masalah dokter dia, maka tidak tertulis. Ada laporan dari bidan yang berada di PK ke dokter Rohim, dan menurut kesimpulan mereka, ibu ini ya pulang aja dulu. Mungkin begitu ini. Tapi ini mungkin ya Pak prediksi saya, karena yang lebih kompeten menjawabnya adalah dokter Rohim sendiri lah. Dalam hal ini kita tidak menjelaskan karena ini posisinya di dokter dia. Ini kejadiannya Bu tanggal 19 disuruh pulang atau memang keadaannya waktu itu aman-aman saja karena disuruh pulang? Aman. Nah ternyata setelah 19 Juni ibu ini tidak merasa aman. Tanggal 26 baru datang ke Tanggal 26? Berarti sudah hampir seminggu. Hampir seminggu datang. Sudah ketemuan pecah. Iya. Di situ juga saya jelaskan kembali apakah ibu mau operasi sekarang. Maaf ya Pak, sebelumnya saya kembali jelaskan kalau usia kehamilan itu 40 minggu sama dengan 10 bulan sebenarnya. Jadi kalau memang ini pasien saya ulang kembali, dia sudah lewat operasi 2 kali Bapak. Jadi ini operasi yang ketiga lah yang meninggal bayinya. Ini itu udah ketiga anaknya operasi semuanya begitu. Jadi resiko operasi itu tidak sama dengan resiko operasi dengan yang pasien belum pernah operasi Pak. Gitu. Jadi tetap saya jelaskan kembali apakah mau operasi sekarang atau pulang menunggu sampai cukup bulan. Banyak saksi kok Pak seperti itu. Kalau begini dari keluarga tetap bilang begini, kita kan juga dari rumah sakit juga punya saksi gitu. Jadi Iya kan, kami ini pihak ketiga Bu. Ini pasien kan, kalau ibu orang keluarga ini sekarang kan ini menyampaikan keluhannya kepada kami sebagai wakil rakyat. Nah, tentu kami akan menyampaikan keluhan ini, kami sampaikan kepada orang rumah sakit kan begitu. Nah, soal apa kelanjutannya itu, apakah itu lanjut, itu nanti terserah. Ini bukan penyelesaian. Jadi Pak, sudah cukup bulan itu tidak Pak. Sebenarnya itu 37 minggu yang safe untuk dilakukan tindakan operasi. Karena di dalam kandungan itu bisa bayi sampai 10 bulan, sama dengan 40 minggu. Jadi kalau usia kehamilan ibu ini datang pertama kali ke saya itu 8,5 bulan, itu sama dengan 34 minggu. Seharusnya idealnya itu 3 minggu lagi saya operasi. Tetapi kalau memang sudah ada emergensinya, minimal 2 minggu, begitu Bapak. Kalau kenapa bisa prematur sehat, ya itulah saya lakukan tindakan dexamethasone saya bilang tadi. Makanya pasien menunggu dari jam 9 sampai jam 1 saya lakukan tindakan. Itu membutuhkan 4 jam. Itulah obat yang selalu kita berikan agar bayinya paru-parunya matang, biar dia nangis. Begitu Bapak. Dari segi tindakan obat ini. Pasiennya bukan. Kemudian di sini kan ada lukanya, ini B, bagian B. Luka terbuka 2 titik. Iya, benar. Dan seterusnya. Tetapi tidak ada penanganan menurut pasien. Gimana itu? Memang ada di tangannya atau tidak? Oh iya Pak. Jadi di sini saya ketemu pasien setelah pulang sekitar 3 harian. Jadi datang dengan keadaan itu sudah bernanah, memang terbuka baru 2 titik. Di situ saya bilang, ibu apakah tidak ada bergerak? Jawaban pasiennya tidak. Kenapa tidak bergerak? Tidak dibolehkan bergerak oleh mertua. Itu Pak. Di situ saya marah. Saya bilang tidak boleh tidak bergerak. Itu nanahnya nanah darah, cairan dari perut kalau nggak keluar gimana kalau nggak bergerak? Saya bilang. Dari nutrisi apa ibu makan apa aja? Dia cuma bilang makan tempe ikan lele.
itu penataannya. Gimana mau sehat, nutrisinya kan harus seimbang. Saya katakan seperti itu. Di situ pun saya jelaskan kembali, ibu harusnya dirawat, saya bilang. Nanti kita lihat lagi apakah perlu jahit apa tidak. Setelah itu memang saya tinggalkan pasien dalam keadaan berunding. Saya memang adalah operasi pasien lain. Saya kembali ke poli, pasien sudah pulang. Saya tanya ke anggota saya gimana. Mereka pulang dan dibawakan, dibekali kasa, alat-alat obat untuk perawatan luka. Kenapa pulang? Menurut pernyataan anggota saya poli katanya karena ada bidan yang merawat. Kata mereka dia tidak disuruh pulang, dia yang meminta pulang. Begitu. Kenapa? Dia bohong. Bohong. Bohong, Pak. Jangan saya karena orang miskin, Pak. Dia si orang Jangan begitu, yang Bu. benar, Sama yang semua. bukan dia yang sakit. Jangan seperti itu, Pak. Ya bohong. Dia ada di situ. Bahkan dia bilang, adanya bidan di rumah, ada. Kalau memang saya tidak bisa ditangani oleh bidan, kenapa nggak ditangani di rumah sakit? Karena mereka yang bertanggung jawab bagi saya. Bidan yang di kampung pun saya minta tolongnya, bukan bidan yang di kampung yang menangani saya. Mereka yang menangani saya. Pulang saya dari Jambi ke sini, langsung ke rumah sakit, bukan bidan di samping kami. Jadi ibu jangan pakai itu. Nggak ada ibu di situ, ada ibu di situ. Bahkan ibu yang bilang saya pulang. Jangan gitu loh, Bu. Nggak boleh gitu, ngomong yang bagus. Pasti ada yang susah keluarga ibu. Jangan bilang gitu, Bu. Ibu ada di situ. Udah, Bu. Saya ingat itu. Bahkan mulai saya merenung. Ingat ibu yang suruh saya pulang. Udah lah, Bu. Nggak tenang aku, nggak tenang lagi aku. Jangan gara-gara itu bukan Jadi lagi ini aja saya. buat rekan-rekan merasaku. Semua aku udah mau aku. Nggak ada yang aku mau berobat sudah, Bu. Biar bagus masih di rumah sakit umum. Udah, Bu. Mau sebenarnya ngomong, Bu. Saya ingat itu, Bu. Jangan sedang gitu, Bu, sama aku. Sabar. Ibu bilang saya nggak di situ, ibu di situ, ibu yang suruh saya pulang. Aduh. Begini aja Pak. Aku jauh-jauh dari Jambi, Bu, membohong Ini ibu. buat catatan sama Aku dari kali, Bu, seperti kita itu. lihat aja beberapa Ibu poin ada di tentang situ. masalah tentang perawatan KPJ. Ya. Kita lihat titik-titik tentang kurangnya mungkin perawatan untuk pasien, mungkin nanti mana-mana kira yang perlu kita catat, termasuk yang didatangkan tanggal 16 itu tentang Dr. Rohim apa sebab disuruh dia pulang, kalau memang apa nanti kan bisa kita dalami. Dengar saya lebih. Macam mana kita? Ono berkira udah busuk pe Oke, ngobrol. baik, kira. Nang kan pergi aku sih ospeo. Bokok semua. Sudah. Aku memang orang yang bergerak. Tentu kesimpulan berdasarkan yang lain-lain lagi di sini kan sudah ada pihak-pihak yang berkepentingan, kan tentu kita gali informasi. Tadi saya katakan kalau memang soal keputusan ini, ya kita nggak bisa ngambil keputusan terserah kepada mereka mau dilanjutkan ke hukum, mau melanjutkan kemana ya terserah bisa saja itu. Tapi kita sebagai dewan, ya kita mau mediasi. Tapi kalau dia situasi apanya tidak ada, jadi sebatas mari kita perbuatannya. Ya terserah Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya. Sahabat pimpinan, setelah saya menyimak dan mempelajari beberapa poin yang dituliskan di berita acara ini, kita nggak bahas tanggal 16-nya ya. Ini Dr. Rohim ya, Ya. tanggal 19. Di sini dinyatakan usia terminal sudah 34 minggu. Cuma di sini dijelaskan informasi konsep oleh dokter dia, apakah bersedia SC ataupun tidak. Seharusnya di sini diuji profesi Anda, keahlian Anda, menyimpulkan harus dioperasi atau tidak. Kenapa harus tanya kepada pasien? Pasien itu nggak tahu mau dioperasi atau dilakukan, nggak tahu. Profesi ibu harus menentukan di sini. Tanggung jawab ibu, bukan di permintaan dari anggota keluarga mau dioperasi mau diapakan. Di sini Bu, profesi dan keadaan ibu diuji. Layak nggak dioperasi? Baru lagi poin yang kedua, Ya. tanggal 26. Ini sudah setelah 1 minggu. Di sini dinyatakan sudah keluhannya ketuban pecah. Betul tidak ketuban itu sudah pecah? Betul Bu, ketuban sudah pecah. Maaf sebelumnya Pak. Jadi kalau pecah ketuban itu bukan masuk.
pecah begitu, dia ada merembes seperti itu Pak. Dia memang sudah merembes, tapi ketuban masih dalam keadaan ada. Bisa dibuktikan kalau ketuban pecah? Dari perawat yang menyatakan pecah, ketuban pecah? Saya nggak tahu Kalau ketuban pecah, tahu saya, Bu. Saya nggak tahu. Dari situlah nutrisi bayi, kekuatan bayi, nyawa bayi. Seharusnya segera dilakukan operasi. Kalau memang cepat menangani, Setahu saya, sudah. bentar dulu Bu, saya ngomong. Saya dulu yang ngomong. Jadi kalau ibu lemparkan profesi ibu kalian ibu kepada pasien, jadi apa tanggung jawab ibu? Profesi saya mungkin lain Bu, tenaga ahli kebangunan. Tanggung jawab semua saya ibu, bangunan ini berdiri. Rontok saya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi profesi dipertaruhkan Bu, di sini ada kebijakan yang harus ibu ambil. Dioperasi atau tidak, itu kesimpulan ibu. Dari analisa ibu. Ini kita udah ngambang-ngambang ceritanya, nulis sana, nulis sini, CCTV, nggak jumpa. Kita profesi, kebicaraan profesi dulu. Tanggung jawab sepenuhnya dokter seperti apa? Iya. Terima kasih. Iya. Dokter hanya bisa memberikan penjelasan, pilihan, dan keadaannya, situasinya pasien dan mertua saja yang berada di tempat. Suami tidak ada. Sedangkan mau operasi harus ada persetujuan operasi dari yang bertanggung jawab, terutama suaminya yang pertama. Bahkan kalau operasi aja ke suami dari tempat, kita tidak bisa lakukan operasi Pak. Seperti itu. Masalah operasi itu anak-anak kita katakan. Itu operasi ibu. Di situlah ibu baru bertanggung jawab akan profesi. Jangan menanyakan yang lain lagi Bu. Ibu yang memutuskan di situ operasi atau tidak. Dengan memberi gambaran kepada pasien. Seperti ini harus dioperasi, seperti ini harus melakukan. Tapi harus saya, menurut saya analisa saya, ini harus dioperasi segera. Seharusnya begitu. Bapak memang seperti itu yang saya katakan Bapak. Seperti yang Bapak katakan begitu yang saya katakan ke pasien. Menurut saya operasi, tapi resiko begitu saya harus katakan resikonya Pak. Begitu saya katakan. Memang itu seperti itu. Iya, saya harus ketua bentar dulu pimpinan. Kalau kita hanya mendengar dari cerita pihak RSUD, pihak pasien ini nggak akan jumpa. Kita datangkan aja ahli profesinya yang untuk ini, ahli hukum yang untuk ini, kita jumpakan aja. Bila perlu arahnya ke hukum, silahkan kita datangkan. Silakan. Ini nggak akan pada selesai cuma kayak gini aja. Debat kusir namanya Bu Ketua. Makasih. Terima kasih Pak. Karena kita sedang didorongkan ilmu kita kedokteran. Ada yang kita hukum perdata, itu tidak, tapi ada juga penyembah. Gitu. Jadi memang seperti saya pun terakhir lama-kelamaan mendengarkan LDP ini jadi mumet gitu, mumet saya, sangat mumet. Karena saya lihat malah kita sudah lari dari konteks sekarang. Konteks. Jadi memang orang yang kita undang juga tidak bersedia, tidak sehadir melaksanakan pekerjaan. Kita tanya dia di rumah sakit mana juga Ibu Direktur. Maaf, mungkin Ibu Direktur tahu, mungkin beliau sungkan menyampaikan di sini. Karena tapi aku yakin diprakteknya soal ini. Saya yakin ini diprakteknya ini. Aku yakin betul diprakteknya ini. Saya berani lah. Kita lihat diprakteknya ini. Ini harus rasa kan? Saya yakin misalnya gini. Oleh ketua saya. Jadi memang kita ini kadang-kadang susah pimpinan. Satu sisi kita ini kan fungsi pengawasan, tapi satu sisi kita harus mendengarkan pengaduan masyarakat gitu. Jadi memang kalau hanya kita menyelesaikan ini, maaf Ibu Dokter dengan alibinya dan penjelasannya, kita dengan mendengarkan bingung kita memang. Bingung. Memang benar kata Pak Giat ini. Ya udah sekalian lanjutlah mau lanjut gitu. Sama aja. Tapi Bu Direktur, maaf Bu Direktur. Maaf juga Bu Dokter, kalau mau bersinggung dengan saya silakan. Tapi saya sejalan ada nih hal-hal yang saling membela ini antara pihak rumah sakit dan pihak pasien. Tetapi Bu Direktur, maaf, dengan adanya surat pernyataan ini, itu saya agak ragu.
Ini aja bisa ditempel kok Bu. Apalagi pernyataan. Maaf, yang kami tidak lihat itu dilakukan. Maaf aja, aku nggak beda siapa, cuma ini bisa ditempel kalau ini surat pernyataan ini ditempel. Saya akan suruh pasti ditempelin baterainya. Kenapa? Nggak datang beliau kan? Sampai lupa apa itu? Tapi pasti tergelegar gitu. Cuma begini aja lah, mungkin biar lebih agak mengerucut dia. Kalau setuju, coba mungkin bertanya ini. Maaf Bu Direktur ya, ini kalau cocok nih bola ini, kalau enggak terserah begitu. Nanti terserah juga pada pimpinan apakah langkahnya itu bagaimana, apakah harus kasih roh ini atau gimana. Kira-kira, maaf Ibu bertambah, maaf semua saudara. Kira-kira apa keinginan dari pasien? Oke lah, artinya kalau semua ini udah kena baca, tapi kira-kira yang menjadi, walaupun boleh misalnya kayak menjembataninya, apa keinginan dari Bapak Ibu mungkin di sini? Itu pun kami hanya menjembatani ya, nanti akan disampaikan ke pihak rumah sakit kalau mereka berkenan. Ini ya, saudara. Kami di sini sekali lagi bukan lembaga mengaji kita. Mungkin karena lihat juga susah kita kalau kita terdebatkan ini ada yang gantung gitu. Ya kita sebab bingung jadi kita bingung. Kalau ditanya tentang ilmu kedokteran terus kami nggak tahu kami tidak ada di sana gitu. Kami nggak bagian. Kalau nanti Bapak Ibu tanya tentang teknik bangunan, beliau pun bisa jawab kan gitu. Mungkin Pak PRB ini tanya tentang masalah, ya mungkin masalah bisnis dia paham kan gitu. Atau mungkin kira-kira apa lah, kalau pun boleh kami menjembatani gitu. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan rumah sakit dan juga para dokter dan staf perawat dan juga bapak-bapak. Dan kita tahu juga kehidupan mereka di kampung karena mereka ini juga tetangga saya, keluarga saya. Jadi 2 kali kami hubungi Pak Ibu Risma, beliau mengatakan ya nanti kami rapatkan. Kebetulan hari ini itu rapat ya, merapat. Jadi kita sudah coba untuk memberikan, artinya bagaimana kita Indonesia ini mempunyai dasar hukum Pancasila. Pertama ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, itu paling berat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kemanusiaan kita Bu. Jadi kita jangan merasa bangga kita mengalahkan orang dengan wacana-wacana argumen yang baik. Kita nggak pandai argumen. Kalau kita argumen itu pesan orang tua saya. Jangan pernah bangga menyalahkan orang dengan argumen yang pandai. Tetapi ingat, argumen yang salah itu menyalahkan orang adalah dosa besar. Jadi waktu itu udah kita jembatani. Jadi saya, karena saya sendiri juga pernah waktu orang yang operasi, kalau dia pinjam uang ke rumah, aku bilang kenapa pinjam uang, kamu punya BPJS? Datang lagi dia udah busuk, udah saya cek langsung. Saya lihat, saya foto itu, saya kirim ke beberapa dewan, saya kirim itu, memang sudah busuk itu bekas operasian itu. Dan bidangku saya tanya di kampung, dia nggak berani menangani karena pada awalnya bukan penanganan dia. Jadi kembalilah ke rumah sakit. Jadi seperti yang ditanyakan Pak Jenal Samosir, apa keinginan? Dari awal pun keinginan kami tidak mau ribut-ribut. Malu Pak Dewan. Malu rumah sakit ini diberitakan. Saya sendiri malu diberitakan. Rumah sakit itu Kanopan. Malu, saya orang Labura. Jadi saya minta kepada ibu dokter dan ibu pimpinan rumah sakit, mari kita kembali ke manusiaan itu. Dan juga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh, keadilan adil kepada masyarakat. Jadi keinginannya bantulah pasien ini, jangan ribut-ribut. Terima kasih pimpinan. Artinya mohon bantuan seperti itu. Iya. Mungkin dari Ibu RSUD silakan. Tapi perlu Pak ketahui bahwa RSUD kita ini memang banyak kekurangannya Pak. Sangat banyak. Artinya saya rasa tidak ada RSUD yang sempurna. Artinya kita terus menerus untuk melakukan peningkatan. Artinya apa? Kalau dalam 1 tahun itu ada 10 pengaduan, mungkin dia jadi 2 atau 3. Jadi kalau memang bagus, tidak ada yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai gratis berusaha Pak, sekuat dan semampu saya untuk melaksanakan SOP yang ada. Artinya apa Pak? Bahwa segala sesuatu kita sesuaikan dengan prosedur yang ada. Nah di dalam
masalah ini, kendala-kendala itu terus ada. Yang membuat itu ada. Kita disurvei Pak, dari BPJS kita pun disurvei. Kepuasan pelanggan itu ada, tanpa pengetahuan kami Pak. Boleh Bapak cek ke BPJS kami nomor berapa? Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, kami prihatin dengan masalah ini. Artinya ibu ini dengan keadaan yang seperti ini mengharapkan pelayanan maksimal dengan BPJS. Itu saya pahami Pak. Saya pahami sekali. Sebelumnya juga, sebelum ibu ini juga banyak yang seperti itu. Kita akan layani dengan semaksimal yang bisa kami layani. Nah, yang menjadi permasalahan ini akan saya lakukan sekarang, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Di RSUD kita Pak, dibayar dengan BPJS Pak, yang belum tentu 6 bulan sekali uangnya keluar. Itu pertama. Yang kedua, kita sesuai dengan peraturan Pak. Dan yang ketiga Pak, selalu mengatasnamakan kalau nggak bisa di RSUD, pindah tanda kutip ke swasta. Yang notabene ya Pak, yang notabene dengan biaya yang mahal diterima. Nah, kembali ke RSUD meminta keringanan, harusnya Pak, ini harusnya menurut saya Pak, minta keringanan yang di bagian itu tanda kutip tadi gitu. Jadi mereka berkurang, beberapa masalah itu disampaikan kepada saya. Jadi Pak Bupati menyuruh saya untuk melobi itu. Saya yang meminta kepada Sipora atau siapapun untuk mengurangi biayanya. Itu yang sering saya lakukan ya Pak. Jadi RSUD ini Pak, saya sebagai direktur bukan sekali dua kali untuk menangani hal ini. Jadi saya berharap ini nanti kita selesaikan di internal. Tapi intinya Pak, tidak ada keinginan kami tidak melayani dengan tidak baik ya Pak. Tidak ada keinginan kami. Tapi kalau ada di antara staf saya yang melakukan hal-hal yang tidak baik, berarti itu pekerjaan PR buat saya untuk menjadi lebih baik. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak. Ini nanti kita akan lakukan kembali karena bagaimanapun juga kita nggak punya dana khusus untuk ini Pak. Dana khusus ini nggak ada. Dan kami dibayar bukan setiap waktu. Saya pahami sekali. Itu yang menjadi juga masalah untuk kita di RSUD kita ini Pak. Terima kasih. Jadi menurut saya kita harus mengambil keputusan. Dan keputusan yang kita ambil itu kita harus rapat komisi D apa keputusan kita ambil. Karena kita sudah dengar tadi apa yang menjadi keinginan pasien, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi argumentasi pihak rumah sakit. Jadi menurut saya kita ambil keputusan setelah kita rapat komisi D. Internal. Pasien, ya kalau harus dibantu. Saya pikir untuk mediasi kita enggak semestinya harus begini. Kita perkecil suasananya, bolehlah kita ada bicara dengan pihak rumah sakit bagaimana. Karena saya pikir banyak peluang. Kita nggak tahu itu begini. Kalau saya setujunya kita dapatkan dengan Komisi. Pak Bebri. jadi saya kalau saya setuju, cuma ya namanya kita memediasi betulan ya kita kasihlah dulu gimana. Soalnya kalau saya itu juga jawaban mediasi pasien. Baru kita tindak lanjut lagi Pak. Terima kasih. Kemudian dari pasien sudah mendengarkan keterangan tadi apa yang disampaikan dari rekan. Jadi kami butuh waktu untuk memberikan keputusan ya. Nanti setelah kami rapat internal di komisi, kira-kira langkah apa yang untuk selanjutnya dilaksanakan, apakah memang ada kesepakatan atau tidak, nah, nanti terserah antara kedua pihak. Kami dari anggota DPD ini bukan memberikan keputusan, kami hanya
mendengar aspirasi daripada masyarakat Kabupaten Lombok Utara tentang keluhan-keluhan yang mereka alami, kemudian kami sampaikan. Nah, apa nanti hasilnya mungkin Sampaikan juga. nanti akan kami sampaikan kepada keluarga pasien. Mungkin ada yang mau